akhirnya seperti apa? Wow, Masya Allah. Memang anak laki ini harapan saya. Artinya apa? Anak perempuan kan mesti dibawa suaminya kan. Sedangkan laki-laki itu hak ibunya. Bagaimanapun anak laki-laki akan bertanggung jawab kepada ibunya. Itulah istimewanya perempuan. Istimewa perempuan ketika menikah ditanggung oleh suaminya. Belum menikah ditanggung sama bapaknya, ya kan? Ketika menjadi ibu ditanggung oleh anak-anaknya. Istimewa banget perempuan dalam Islam. Makanya saya butuh anak laki karena apa? Butuh klan, fam dari saya yang akan betul-betul menjaga ibunya. Karena saya sama ibu saya luar biasa. Saya betul-betul menjaga ibu saya. Dan saya ingin ada anak laki yang betul-betul bisa menjaga dia, melindungi dia, betul-betul maksimal memperlakukan dia seperti bidadari tak disayang atau ratu tak bermahkota. Itu harapan saya. Makanya punya anak laki bukan tidak bersyukur. Ada sebagian informasi gak bersyukur sudah punya banyak anak, sudah ada 2 anak masih aja pengen punya laki atau milih-milih. Bukan. Tapi salah satu faktornya adalah saya ingin anak laki agar bisa menjaga ibunya. Dari keturunan saya dengan maksimal memuliakan ibunya. Itu yang 8 tahun penantian yang betul-betul menjadi harapan kami. Jujur memang anak pertama dulu pengen cowok. Sampai ada peristiwa sudah melahirkan dok, saya panggil Yusuf, keluar dong Yusuf. Ini sudah disuntik. Padahal USG itu selalu perempuan dokter. Ayo dong Yusuf. Ustaz ini perempuan bisa aja berubah laki. Dan gitu ada pemaksaan dari saya ya. Jadi pengen tapi perempuan. Yang kedua pun berharap laki. Tapi yang kedua aku sudah slow motion. Dah jangan terlalu ngebet deh nanti perempuan lagi. Itu jangan benar perempuan lagi. Berarti punya anak perempuan jadi dibedakan? Enggak. Kasih sayangnya tetap sama. Cuma harapannya ada anak laki-laki lah gitu. Nah itu yang membuat betul-betul amazing. Artinya apa? Ketika kita mengharapkan anak laki yang tidak melalui teknologi PGTA, betul-betul pasrah kepada Allah, ya Rabb, anak laki ya Rabb, kasih ya Rabb. Betul-betul laki kembar dua-duanya. Dan itu anugerah dari Allah yang Allah ingin menunjukkan inilah kuasaku yang menandakan kepada engkau, aku itu kuat dalam mengabulkan sebuah doa dan permintaan. Makanya buat teman-teman pejuang garis 2, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tidak akan ada doa yang tidak dikabulkan. Teruslah berusaha dan lain sebagainya. Dan yang paling istimewa ini Dokter Anggi. Saya baru menemukan dokter kayak dia nih, hospitality banget, sabar menghadapi kami yang awam tentang bayi tamu. Betul-betul detail, pelan tapi pasti. Jadi itu yang bikin kami sampai sekarang, karena kami masih ada stok 3 embrio lagi, insya Allah lah. Lihat anak lucu-lucu kayak gitu. Masih akan lanjutkan perjuangannya dok ya. Nanti dulu ya dok ya. Jangan dulu kan ya dok. Ustaz, Ya. sedikit penantian 8 tahun itu kenapa jaraknya terlalu jauh gitu dengan anak yang 1 dan 2? Sebenarnya yang kedua, kenapa mengambil tindakan bayi tabung gitu? Oke. Sebenarnya jaraknya bagus ya. Karena dari anak pertama ke anak kedua 3 tahun setengah. 4 tahun lah total ya. Nah, anak yang kedua dan yang sekarang ini juga 4 tahun. Jadi jaraknya sudah antara 4 tahun 4 tahun. Dilihatnya memang itu bagus ya dok ya. Jarak 4 tahun 4 tahun 4 tahun. Secara medis, secara jejak medis itu bagus. Jadi memang sebenarnya mbak aku nggak mau 2 tahun 3 tahun. Tiap tahun. Tanya sama istri, tiap tahun hamil dong katanya. Tapi usaha kita nggak dikabulkan, pokoknya tiap tahun. Jadi mesti berjarak. Dan uniknya lagi jaraknya mesti 4 tahun begitu. Nah itu yang ngatur ya. Padahal nggak KB itu. Enggak, jadi memang 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Oh bagus gitu kan. Nah yang kedua tadi, kenapa harus bayi tabung gitu ya. Jadi memang bukan kami tidak yakin kalau akan diberikan anak laki, tetapi antum a'lamu dunyakum. Dalam satu hadis dijelaskan engkau tahu tentang dunia. Maka selama manusia memang tahu tentang dunia, gunakan ilmunya untuk menciptakan kehidupan dan untuk menciptakan kebaikan. Bayi tabung itu secara fatwa dunia boleh, asalkan dari sel telur dan sperma yang resmi dari hasil pernikahan. Nah itu. Nah bayi tabung juga merupakan salah satu ikhtiar teman-teman yang tidak dilarang.
Karena apa? Nabi sudah berkata, antum a'lamu dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia. Nah, selama teknologi itu bisa berkembang dan baik untuk manusia dan bisa membantu manusia yang ketika kesulitan itu maka boleh digunakan. Nah, kami memang tidak bermasalah ya dok ya. Secara keturunan istri tidak bermasalah, saya tidak bermasalah. Artinya normal, mempunyai anak kapan saja iya. Cuman kami sedang berusaha, usia saya dengan dia terpaut lampau jauh, 15 tahun kan. Jadi kalau kami tunda untuk nanti dikasih anak perempuan lagi, terus ada lakinya usia saya 50, kasihan banget ya lagi. Makanya saya berpikir, sudahlah kita ambil jalan bayi tabung dengan pertimbangan usia dan lain sebagainya. Memang segala sesuatunya Allah yang mengatur. Tapi tetap kita harus yakin kepada dua takdir. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dalam Islam itu mu'allaq apa? Takdir yang hasilnya engkau yang menentukan. Dari kaya menjadi miskin itu bukan hak Tuhan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Anda tidak bekerja dan tidak mengubah nasib Anda sendiri, Anda akan tetap seperti ini. Itu mu'allaq. Pernikahan itu bukan takdir Tuhan kalau akhirnya Anda bercerai, tetapi diri Anda yang tidak bisa menjaga eksistensi bagaimana merawat pernikahan. Tetapi kematian itu mubrom, hak Allah yang tidak boleh tercampuri oleh apapun. Nah, pertimbangan-pertimbangan dari segi agama, kemudian hadis kami masukkan hingga kami berani mengambil keputusan untuk bayi tabung. Karena yang masa itulah pertimbangan dari semua sudut pandang kami sudah cocokkan dan tidak ada pertentangan. Bismillah, bayi tabung. Respon kakaknya gimana Pak Ustaz? Respon kakaknya melihat bayi kembarnya? Respon kakaknya saya suka banget karena memang jaraknya cukup ya dok untuk menjadi kakak ya. Artinya kalau terlalu dekat mungkin rewel. Jadi senang ngelihat adiknya dicium, kadang tapi terlalu agresif juga kalau cium, kadang jangan tuh bukan boneka kayak gitu ya. Jadi kakaknya menerima, responnya menerima, sayang banget. Artinya posisi dia ngerti kalau engkau kakak dia adik gitu. Ini adik aku loh, aku yang harus menyayangi lah. Jadi secara psikologis anak dua Nabila dan Zulaika sudah siap untuk menjadi kakak. Mungkin untuk persiapan persiapan baby cowok ini nih lebih itu nggak sih kak, lebih repot nggak sih ini waktu persiapan menyiapkan kayak perintilan barang-barangnya kayak gitu kan berbeda dengan anak perempuan, mungkin seperti apa sih kak? Iya. Kalau yang anak laki-laki ini emang lebih dominan aku sih. Lebih repot emang. Lebih repot. Belanjanya lebih repot, makanya aku uangnya bilang, lebih repot. Tadi jangan saya bilang jangan terlalu terburu-buru lah kamu katanya. Tapi aku bilang daripada nanti mendekati, kan kita nggak tahu kan lahiran bayi kembar itu 4 kan. bulan ya? Iya dari 4 bulan itu searching karena kan bayi kembar itu kita harus persiapkan double semuanya, bajunya segala macemnya. Termasuk desain kamarnya. Desain kamar gitu. Aku pengen ada nuansa baru aja. Kalau sebelumnya kan anak perempuan ya udah ada 2 anak perempuan nih, kalau anak laki-laki itu kayak gimana sih, pengen membangun suasananya dulu gitu, ternyata seru ya gitu, dekor-dekor kamar sembari menunggu berjalannya waktu sampai persalinan gitu. Jadi ya itu sih seru. Untuk dokter ini kan Ustaz kan menyimpan embrio di rumah sakitnya, masih ada 3 gitu. Ada expired ataupun dari segi higienisnya itu sendiri seperti apa sih kalau bayi tabung masih yang disimpan itu prosesnya seperti apa dok? Jadi selama belum ada keputusan memang akan terus disimpan, itu bisa bertahun-tahun. Di tempat kami di pusat, jadi sambil di sini kan juga Bu Indri baru melahirkan, tentu kan embrionya masih sedang dipikirkan, ada kemungkinan ditanam lagi ya Pak Ustadz. Ya selama belum ada keputusan akan tetap disimpan dan kondisinya baik selama ini. Nggak ada expired itu? Bertahun-tahun kurang lebih, setahu saya sampai kurang lebih 7 tahun. 7 tahun mbak. Mungkin di tiap center bisa berbeda ya.
Nah mungkin Ustaz, ini kan 2 cewek, 2 cowok ya, betul ya, 2 pasang jadinya. Nah itu untuk perawatannya sendiri menggunakan babysitter kah atau seperti apa? Kalau aku dari anak pertama itu ngurusin sendiri ya. Anak pertama, kedua, mulai dari lahir itu mandiin semua sendiri gitu. Nah baru yang anak kembar ini yang memang aku minta tolong sama suami untuk ada yang bantu ya, bukan mengasuh gitu, membantu untuk menjaga yang kakaknya yang masih toddler itu, yang nomor 2, sama yang bantu aku untuk ngasuh si kembar ini gitu kan. Jangan sampai akunya jet lag jadi aku nggak bisa ngasuh yang anak 2 ini gitu kan, jadi tetap mereka hanya membantu aja. Ini komitmen kami berdua, al-ummu al-madrasatul ula. Sekolah pertama itu adalah ibu. Ibu itu mengeluarkan 5 air yang dikorbankan untuk keluarganya, terutama untuk anaknya. Yang pertama adalah air ketuban, yang kedua itu adalah air darah, yang ketiga itu adalah air susu, yang keempat itu adalah air keringat, yang kelima itu adalah air mata. Jadi rasakan kelima air ini yang harus memang dinikmati oleh seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Pola asuh saya tidak akan izinkan untuk orang lain. Permata saja, intan berlian, kamu simpan di tempat yang khusus dan tidak dititipkan kepada orang lain. Anak lebih dari itu. Jadi dari awal komitmen saya, tidak akan pola asuh diserahkan kepada babysitter. Nah, sekarang ada babysitter tapi bukan mengasuh ya, membantu. Artinya kerepotan-kerepotan yang ketika dia handle tidak bisa sendiri akan dibantu. Tapi kalau untuk pola asuh enggak banget dan enggak mau saya. Karena apa? Dia seorang ibu. Seorang ibu harus merasakan bagaimana membesarkan anaknya. Inilah yang membuat dirimu berharga di hadapan Allah karena perjuangan dalam membesarkan anak. Makanya ini yang saya tanamkan dari awal. Jangan manja. Anak lahir mandiin sendiri. Mandiin sendiri. Suapin sendiri. Bikin ramuan sendiri. Bukan kasihan loh istrinya. Bukan. Loh aku kasihan, aku bantu. Begadang bergantian sayangnya. Saya pulang ceramah aku bergadang. Tetapi untuk menjadi seorang ibu kamu harus bisa, karena perjuangan itulah yang kamu harus dirasakan setiap wanita. Mungkin amalan Ustadz netizen ada yang nanyain untuk biar dapet cowok itu seperti apa terakhir? Iya, saya sudah kasih tahu ya, miracle. Ada banyak keajaiban yang betul-betul tidak bisa tersentuh oleh aspek logika. Maka Allah ini luar biasa, teman-teman. Sebenarnya ada salah satu doa yang dikabarkan oleh Nabi Zakaria, yang dimana istrinya itu divonis mandul, artinya udah nggak bisa. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah doa itu kalau diamalkan it work, bekerja. Karena kami pernah pendarahan ya, Oh iya. baru embrio transfer ini keluar darah. Aduh, ya Itu Allah. setelah 2 weeks wait itu ya dok ya? Iya, biasanya setelah 2 minggu itu penentuan teman-teman. Ini berhasil atau tidak, itu pendarahan. Aduh, dia udah stres di mobil. Udah gak jadi nih. Jangan bilang gitu dong. Ini udah keluar basah semua, gimana? Saya pegang tangannya, saya baca doa itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Saya tawassul bil amal ya Rabb. Aku pernah menyelamatkan 2 orang anak bayi dalam kehidupan yang aku biayai. Sekarang aku bertawassul dengan amalku, tolong selamatkan anakku juga nih ya Rabb. Ini perjuangan yang tidak mudah ya Allah, di luar kemampuan dan logika kami. Begitu dokter juga panik. Aduh, gimana nih Bu Indri? Karena memang itu siklusnya sudah 2 minggu, transfer embrio penentuannya di situ. Kita kemari cek USG, alhamdulillah detak jantungnya masih. Sekali lagi, memang keajaiban Allah itu luar biasa, kekuasaannya yang ingin tunjukkan kepada kita. Dari situ saya belajar, karena ternyata Anda boleh berikhtiar dengan segala macam teknologi dan kekuatan, tapi ingat, ada kuasa Allah yang punya rencana yang lebih hebat dari segala-galanya. Itu saya tanamkan dengan istri. Dan satu lagi, tetap berbaik sangka kepada Allah. Itu akan membuat semua akan berjalan baik. Oke, ada lagi yang mau tanya? Thank you dokter.
Ustaz. Ustaz, terima kasih. Thank you. Iya, Pak. Iya. Iya. Nah, ini Alif. Aku udah kenal banget. Ya, Alif. Oke. Oh. Yang Ali coba mana sayang? Nah, ini Alif tuh. Bulu-bulu kanan kirinya udah lebih kelihatan. Iya. Coba yang Ali sayang. Yang lebih dominan kepada mamanya wajahnya. Anteng ya. Oh, iya. Iya, 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 iya. Kan